Oke, kita lanjutkan. Pada kali ini akan kita coba melanjutkan yang tadi, bagaimana menampilkan data dari kode DP sama nama masalah beserta gejalanya dalam satu tampilan. Tapi masih belum bisa memfilter ya, memfilter yang kita ingin tampilkan. Contoh, kalau datanya banyak, data keperawatan yang telah diinput kan, mencarinya kalau ini kan harus satu-satu ya. Bagaimana kita membuat filter ya, membuat filter. Contohnya ada di ini. Nah, nih, contoh di data DP ini ada data keseluruhan. Ya, ini listnya dari data DP yang telah diinput. Ada tadi berapa ya? 38 kalau salah. Contoh saya ingin langsung menuju ke risiko cedera. Itu gejalanya apa saja ini? Langsung muncul gejala yang risiko cedera itu ada 9. Kemudian ada gangguan integritas kulit, itu ada berapa? Nah, itu langsung muncul. Nah, bagaimana cara membuat itu? Eh, kita di sebelumnya sudah membuat tampil ya, bagaimana menyajikan dalam tabelnya. Sekarang bagaimana menyajikan dalam sebuah filter. Kita buat dulu filternya dulu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap yang mau berhubungan dengan database harus menyertakan koneksi PHP. Kemudian kita buat formulir yang ini. Yang ini isinya adalah formulir yang isinya adalah data DP ini. Isinya menggunakan select ya. Tapi tidak ada tombol triggernya ya. Jadi ini mungkin main out of the box ya. Kalau kemarin sudah kita coba setiap form harus ada triggernya. Tapi triggernya kita sisipkan di waktu perubahan datanya. Jadi waktu berubah datanya dia langsung berubah. Gitu ya. Oke. Kita membuat formulir, ya ini ada form, metodenya post boleh ya, actionnya kosong karena nanti dia akan diproses di sini juga, diakhiri oleh form. Nah, di dalam form supaya rapi kita buat tabel, ini dalam bentuk tabel. Kita coba simpan. Nah, ini kita coba membuat ininya dulu, bentuk formulir isinya ada tabel supaya rapi aja, ada titik dua, ada sana. Jadi tabel yang tidak ada bordernya ini ya. Jadi ada sini itu kolom 1, kolom 2 itu titik 2, kolom 3 isinya adalah untuk pemilihan ininya. Nah, selectnya optionnya ini menggunakan eh, select option ya, atau combo box kalau istilahnya dulu waktu penanganan formulir ya. Cuma dia isinya bukan manual diisi 1 sampai 30 enggak ya. Tapi ini ngeload dari tabel tabel masalah ya. Ingat-ingat tabel masalah kemarin, database-nya yang ada 38 rekodnya. Ini yang nanti akan ditampilkan di dalam sini. Nah, cara menampilkannya kita buat dulu baris ya, ada tiga kolom. Di dalam kolom terakhir isinya adalah perintah select ini. Select yang dikasih namanya name kategori. Kemudian isinya optionnya isinya adalah yang pertama daftar DP keseluruhan. Option value-nya select daftar DP keseluruhan. Kemudian option pertama. Kemudian option berikutnya kita ngelut data masalah di tabel masalah ke tambahan pilihan di selectnya. Maka kita buat koneksi. Kalau yang form tadi ini ditutup ya. Ini ditutup menggunakan PHP, ini sudah buka tutup. Ini berupa HTML ini. Kemudian karena koneksi dalam database kemarin saat membuat koneksi PHP itu apa, satu mulai koneksinya dulu pakai MSLI Connect ya. Kemudian yang kedua menggunakan query, kita harus membuat SL statement query. Query-nya menggunakan ini. Karena kita ingin menampilkan seluruh data dari tabel masalah, ya maka select yang ditampilkan cuma DP sama masalah ya. Padahal di tabel masalah itu ada ID, ID-nya tidak digunakan. Jadi DP sama masalah saja.
berarti kita select ya. Kemarin buat variabel $fee boleh. Yang penting harus sama dengan yang di bawah. Kalau di sini ganti query ya, sini tambahi query. Kemudian $count yang tadi kemarin yang koneksi itu ya, variabel untuk membuat koneksi ke database. Kemudian SQL statementnya apa? Select bintang masalah. DP MSLH ini sebuah apa namanya? Field dari tabel masalah, dari tabel ini kalau besar kecilnya ini select gini ya, supaya beda. Ini yang mana coding, kontaknya mana yang field, mana yang tabel. Order by ini masuk ke coding bawaannya. Diurutkan berdasarkan nomor DB. Ya, diurutkan datanya berdasarkan DB. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah bahas order by. Kalau tidak ada ascending berarti dia pengurutannya adalah cara ascending. Kecuali kalau dibalik descending gitu ya. Maka pengurutannya dia dari besar ke kecil. Oke, kalau sudah kita masuk ke perulangan, kita ambil data dari langkah ketiga yang kan harus ada koneksi. Kemudian yang kedua buat SQL statement, baru kedua mengambil data. Karena kita menggunakan asosiatif ya, variabel asosiatif berarti kita membuat variabel $H isinya adalah SQL fetch assoc. Dari apa? Dari query $fee di sini. Ya, mengambil dia datanya kan lebih dari satu nih 38. Ya, mengambilnya supaya bisa terambil semuanya keseluruhan, maka kita buat perulangan while. Di dalam while kemudian di sini ada variabel yang ditangkap, kita simpan dalam sebuah variabel ya. Contoh ini variabel array disimpan dalam sebuah variabel. Jadi variabel array $HDP disimpan di dalam variabel DP, variabel array $H MSLH atau masalah disimpan dalam nama ya. Nah, nanti itu yang akan ditampilkan di sini absent value ini. Absent value, jadi kalau kita ingin nambahkan pilihan di dalam sebuah daftar itu menggunakan ini. Contoh. Kita ingin menggunakan ini ditampilkan dalam option-nya. Kita ditampilkan dalam option. Tinggal ditambahkan aja option, value-nya adalah yang dikirim adalah berupa DP, sedangkan yang tampil pilihannya itu berupa masalahnya. Kode sama masalah. Kalau kita simpan, jalankan, ya, dijalankan, hasilnya ini. Nah, ini isiannya ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghendaki setiap perubahan, ini waktu kita pilih gangguan gitu ya. Ini dia kembali lagi ya, karena dia setelah berubah dia ini on change this form submit. Jadi setiap dia ngubah datanya, dia langsung submit. Padahal kita belum membuat untuk submitnya. Ya, kita buat submitnya. Ini kita tangkap menggunakan ini. Jika insert, karena ini setiap perubahan dia ngirimnya kemana? Ini karena actionnya kosong. Kemarin di penanganan formulir ya. Alamat proses itu di actionnya. Kalau actionnya kosong berarti prosesnya ada di sini. Ya kita tangkap aja di sini. Tambahkan di baris bawahnya koneksi titik PHP yang koneksinya. Tambahkan jika insert, masih ingat ya, insert kemarin untuk gunanya untuk mengecek apakah variabel yang di dalam sini itu sudah ada belum. Secara otomatis kalau kita this form submit ya, dia ngirim berarti ngirimnya apa? Di sini kan ada namanya saladnya tadi disimpan dengan nama kategori. Otomatis kategorinya dia akan, karena dia metodenya POST ya, berarti dia akan dikirim menggunakan metode POST. Baru kita tangkap ini $POST. Jadi secara otomatis kalau datanya di salad ini berubah ya, diklik, dia otomatis ini akan insertnya itu akan bernilai true. Kalau bernilai true, kita simpan dalam sebuah variabel $kategori. Nah, nilainya adalah sesuai yang dikirim $POST kategori. Jadi kalau yang dikirim gangguan pertukaran gas, berarti yang muncul kategorinya nilainya berupa ini, value-nya apa? Coba perhatikan di sini. Yang dikirim itu berupa value-nya kode. Kode ini adalah isinya DP. Jadi yang ditangkap di sini nilainya adalah kode yang dikirim. Contoh kalau kita gangguan pertukaran gas, ini adalah yang dikirim ditangkap itu D0003. Bukan pertukaran
gasnya, tapi yang ininya. Karena di sini kode ya, kode DP yang ditangkap di sini. Tapi kalau belum ada waktu dikirim itu kategorinya kosong gitu ya. Kategorinya kosong. Ya, ada pertanyaan di sini. Tapi jika yang dikirim dolar kategori itu mana? Dolar kategori kan yang di atas ini. Kalau sama dengan dolar kode itu yang dari mana? Dari asal dari salet salet DP. Jadi kode adalah salet variabel H yang isinya adalah asosiatif DP. Jika itu nilainya sama, maka dia otomatis terkoleksinya. Perbedaan ini, kalau yang tadi ini kalau diklik kan dia kembali lagi. Nah, itu karena belum di coding ini. Ini coba saya simpan. Ini kita load. Nah, nanti begitu kita pilih, nah ini tetap tidak berubah. Pola nafas, ini diare ya diare gitu ya. Itu perubahannya di sini. Tambahan if else ini. If else echo ya. Dari sini juga pengiriman di sini. Jadi ini di coding sama ini. Tidak usah khawatir, nanti codingnya saya share ya di kelas praktikum. Oke, kalau sudah sekarang kita coba buat langkah berikutnya. Tadi kan perubahannya kita harapkan kalau kita klik data DP keseluruhan kan muncul yang tabel kemarin tampil itu ya. Kemudian waktu kita pilih dia nyeleksi gejalanya saja. Ya, kita buat dalam sebuah fungsi. Jadi yang kemarin tampil yang telah dibuat ini sekarang silakan dimodif tapi tidak berupa ini. Kalau ini kita tampilkan di sini aslinya juga bisa ya, aslinya bisa. Cuma tidak efisien nanti kalau kita load. Contoh ini kita copy ke sini. Kita copy waktu kategorinya tidak sama dengan 0. Ini ada dua istilah ya, if kategori tidak sama dengan 0. Kemarin di penanganan kondisi ya. Ini kan kondisinya ada dua. Ini kan namanya file komponen form namanya kategori. Waktu kategorinya kosong itu maksudnya belum dipilih. Waktu dipilih itu yang ditampilkan adalah keseluruhan. Ya. Keseluruhan berarti else-nya ini. Berarti waktu tidak dipilih itu kondisi kategori nilainya adalah kosong tadi. Nanti kan di atas logikanya kan ini. Jika kategorinya postnya belum dilakukan, iso tadi kategorinya kan kosong. Ya, else-nya tidak sama dengan kosong berarti kan kosong. Maka tampil all. Tampil all itu keseluruhan. Tampil keseluruhan dari mana? Ya dari yang kemarin kita buat itu. Jadi ini bisa kita ubah di sini. Ini kita copy ke sana. Tapi tidak saya sarankan untuk mengcopy di sana karena nanti akan beberapa kali coding menampilkan tabel itu kita panggil. Maka kita simpan dalam sebuah yang namanya fungsi. Kita membuat sebuah fungsi yang digunakan untuk memanggil itu. Jadi contoh waktu kategorinya belum dipilih itu fungsinya tampil all. Tampil all-nya di mana? Kita buat sini. Di bawahnya koneksi kita buat file namanya fungsi dp gejala.php. Nah, kita buat fungsi. Nah, fungsinya tadi kita butuh ada dua ya. Satu fungsi all sama fungsi tampil kategori. Fungsi all persis sama yang tampil .php yang sudah dibuat. Ya, cuma perbedaannya kalau kemarin langsung dihubungkan dengan koneksi ya. Koneksinya tidak bisa ditampilkan di sini, tidak bisa dilinkkan ke sini. Kenapa? Karena yang dilinkkan cukup yang DP gejala ini. Tadi kan sudah dilinkkan. Ya, fungsi DP gejala ini kan ngeling lagi di sini. Jadi fungsinya kayak apa? Menyimpan fungsi. Nanti dipanggil oleh tampil DP gejala. Ya isinya apa? Ada dua fungsi. Fungsi yang pertama tampil all. Tampil all itu waktu ini tadi, waktu belum dipilih, dia langsung tampil. Isinya apa ya? Persis saya kemarin. Tambahkan aja global $con yang untuk file koneksinya itu ditambahkan ke dalam fungsi namanya global $con supaya dikenali di dalam sebuah fungsi variabel yang ada di file koneksi. Kita buat variabel $connya menjadi global. Kemudian ini sampai sini sama persis ya. Isinya sama persis dengan tampil kemarin. Nah, sampai sini. Sama persis. Kalau sudah coba kita load ya. Kita simpan dulu. Fungsi ini disimpan dalam sebuah
tampil DP gejala ya. Kita load. Nah, isinya ini. Keseluruhan waktu tidak dipilih itu tampil keseluruhan. Atau waktu, nah sekarang bagaimana waktu dipilih bersihkan jalan nafas gitu ya. Supaya muncul ini, yang munculnya kan cuma ini. Daftar gejalanya sesuai dengan daftar masalah yang dipilih. Caranya kita buat fungsi yang fungsinya berikutnya itu. Satu kategori tidak sama dengan 0, berarti waktu kategorinya dipilih. Untuk yang daftar DP keseluruhan tadi, kalau kalian diperhatikan kan ini, DP-nya juga value-nya 0 ya ini. Jadi waktu dipilih daftar DP keseluruhan itu secara otomatis ngeset dolar kategorinya nilainya adalah petik-petik atau kosong ya. Karena lebih kosong. Kosong ya, sama dengan ini. Tidak sama dengan kosong berarti kan dia else-nya kosong. Oke, jika ini dipilih, jika itu dipilih salah satu, maka dia nampilkan tabel kategori. Isinya tabel kategori itu apa? Kita buat fungsi lagi. Ya, kita buat fungsi di bawahnya ini. Function tampil kategori. Isinya hampir sama dengan tampil all ya. Bedanya cuma tadi, ini dia butuh berapa tabel ini? Buat tabel, nomor sama gejala, kemudian query untuk perulangannya, dia cuma menampilkan gejala saja, lebih ringkas ya. Jadi cukup ini untuk yang judul tabelnya nomor sama gejala, datar, kita buat tabel, isinya TR, baris untuk judul tabelnya dulu ya sebelum perulangan, nomor dan gejala. Kemudian perulangannya untuk ngisi menggunakan nomor, kemudian SL-nya kita cukup select bintang from gejala, ya di mana DP-nya sesuai dengan ini yang dikirimkan di sini. Ya, dolar $A ini diambil dari mana? Dolar $A itu diambil dari sini, dari fungsi tampil kategori. Jadi yang variabel yang dikirim di tabel kategori itu disimpan dalam sebuah variabel dolar $A. Nah, kalau diperhatikan di tampil DP gejala, dolar $A itu isinya apa? Di tampil DP gejala itu isinya adalah dolar kategori. Nah, jadi waktu ini dipilih, sedikit gitu ya. Ini dia ngirim kategori. Kategori nilainya apa? D001. D001 nanti akan dicari di SQL sini. Saya lihat bintang from gejala where DP sama dengan petik D001. Ya, maka akan muncul, oh di D01 di tabel gejala itu apa saja? Oh, ada 4 gejala. Dia menggunakan perulangan ini. Disimpan dalam sebuah variabel hasil, dia menggunakan asok ya, asosiatif, maka hasilnya ini asosiatif. Kalau disimpan dalam row ya boleh-boleh saja. Kalau row dolarnya nanti silahkan diurutkan. Ya kalau row bagaimana? Kalau row coba kita ubah ya. Kita ubah kalau rows bagaimana? Kalau row DP gejala-gejala itu ada di berapa ini? Gejala isinya adalah ID 013 ya, berarti 3. Karena row itu kan bentuknya perulangan hasil well-nya, perulangannya menggunakan mengambil datanya menggunakan numerik ya. 2 ya, kita simpan. Kita pilih. Nah, gitu ya. 2 jadinya. Jadi yang diedit di sini. Tapi waktu row kita masih contoh ini. Waktu row tapi gejala ya, mesti error ya. Terusnya error. Nah, indeks tidak dikenal karena dia ngambilnya apa, yang dia harus sesuai. Ya. Kalau row ya berarti nomor, tapi kalau yang asok ya berarti harus asosiatif. Gitu, ngulas di pelajaran sebelumnya. Oke, seperti itu. Jadi sangat simpel ya runtutannya. Codingnya juga tidak terlalu banyak. Yang fungsinya itu yang tampil di TPHP silakan nanti di save as. Ya, save as, tidak usah ngetik lagi, tinggal diubah yang semula ini koneksi ke file koneksi titik PHP diubah menjadi function tampil alat, dikasih kurung kotak, ini dikasih kotak. Nanti materinya saya bentuk PPT ya, silakan sesuaikan barisnya. Kemudian yang perlu menambahkan ini function tampil kategori, ini juga dari sini hampir sama, cuma kalau sini 4, sini cuma ada 2. Itu untuk menampilkan apa
data masalah, data nomor DP sama masalah beserta gejalanya, tapi menggunakan filter, ya, menggunakan filter. Ini untuk interaktif ya, interaktif usernya. Jadi untuk mempermudah bagi pengguna sistem dalam melihat khususnya nomor diagnosa perawatan. Ya, kaitannya dengan nomornya, masalah, beserta gejala. Oke, saya cukup sekian untuk pembahasan kali ini.